Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat hari kedua Latsar CPNS Kemendikbudristek Unsurbar. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Hari ini tema bincang-bincang kita adalah isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kampus. Hari ini kita bersama Ibu Rizky, Pak Irlan, Marlisa, dan Ibu Margareta. Secara bergiliran kita akan sampaikan isu-isu yang sedang hangat di fakultas kita, di institusi kita bekerja. Ya, mari kita mulai. Siapa yang mau lebih dulu? Atau saya lebih dulu? Ya, mungkin Ibu Ketua bisa mengawali. Hari ini saya ada bincang-bincang dengan gugus mutu Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas kita. Topiknya sangat menarik. Kami membahas tentang rata-rata lama studi mahasiswa kita. Ternyata di Faper tahun itu rata-rata mahasiswa selesai dalam masa studi 5 tahun. Ya, jadi ini kedengarannya kurang baik. Makanya Ibu Ketua GPM menyarankan tolong nanti teman-teman dosen sambil dibantu dari atasan di packing dengan aturan-aturan untuk penyelesaian tugas mahasiswa, tapi tolong juga dosen bantu apalagi sebagai ASN ya teman-teman, bagaimana kita mendekati mahasiswa kita secara lebih personal, bagaimana kita mampu memotivasi mahasiswa kita supaya bisa cepat selesai. Jadi katanya sebaiknya ketika teman-teman telah mengetahui nama mahasiswa bimbingannya siapa, teman-teman bisa untuk lebih aktif mencari tahu minat penelitian tugas akhir mahasiswanya, ya seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita, kasihan mahasiswa 5 tahun baru bisa selesai. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, Ibu Rizky mungkin bisa. Ibu Rizky kayaknya sudah dari tadi mau bicara. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi betul menurut Ibu Dwi ya, kalau kita ini sebagai dosen perlu mendorong mahasiswa untuk bisa selesai setidaknya 4 tahun lah paling lama, jangan sampai 5 tahun. Nah, itu juga salah satu tugas kita ya sebagai dosen, sebagai ASN, membimbing mahasiswa. Nah, dalam pembimbingan mahasiswa ini juga kita perlu melihat bagaimana mungkin cara mereka menulis skripsi, mungkin ada kendala dalam hal itu. Nah, salah satunya itu yang kadang menjadi masalah adanya tindakan plagiarisme dalam penulisan skripsi. Kadang itu mahasiswa karena mungkin sudah digenjot supaya selesai lebih cepat, jadi tinggal copy paste saja. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji ya untuk sivitas akademik, dan kita juga sebagai dosen perlu menghindari ya hal-hal tersebut. Salah satunya ya plagiarisme itu sendiri. Ya, nyambung sekali ya. Jadi dari tugas akhir mahasiswa, karena mereka terburu-buru, mereka akhirnya melakukan plagiarisme ya. Jadi ya, bagaimana tanggapan dari Ibu Marlisa, Pak Irlan, dan Ibu Margareta? Oke, sedikit mungkin tambahan dari saya, Bu Dwi. Ya. Tadi sudah betul yang Ibu katakan mengenai lama studi dari mahasiswa kita di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Nah, kemarin juga kami dari program studi Teknologi Hasil Pertanian itu mendiskusikan kenapa mahasiswa bisa lama ya. Ternyata salah satu faktor penyebabnya itu setelah mereka melakukan penelitian, entah itu di lapangan atau di laboratorium, mereka itu langsung menghilang. Jadi seolah-olah
sudah selesai tugasnya. Padahal kan ini masih banyak rangkaiannya ya, masih ada penyusunan skripsi, masih ada revisi, ada seminar hasil dan seminar akhir. Nah, kemarin itu salah satu rencana dari GPM itu kita akan membuat semacam manual atau book manual bagaimana mahasiswa ini setelah setelah mereka melakukan penelitian wajib langsung melakukan atau menyusun skripsinya ya, paling lama itu 1 bulan ditunggu ininya draftnya ya, kemudian maksimal itu 3 bulan sudah harus melakukan seminar hasil. Mungkin itu salah satu solusi dari pihak kampus ya, atau dari kita Fakultas Pertanian di pembahasan rapat kemarin. Mungkin itu dari saya, Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Marlisa, Pak Irlan, dan Ibu Margareta. Ya. Jadi menyambung dari mungkin karena mahasiswa panik ingin cepat selesai ya, jadinya memburu tugas akhirnya. Bagaimana jadinya ketika mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen dalam menyelesaikan tugas akhir? Apakah boleh ya seperti itu? Ya, kalau saya menanggapi itu mungkin Bu Dia terkait pemberian hadiah ya. Ya. Saya juga tadi sempat berbincang dengan salah satu dosen senior di fakultas kita di Pertanian dan Kehutanan, Ibu Fitri Indasari. Saya coba sharing terkait dengan isu-isu kontemporer di kampus kita, dan ternyata banyak sekali seperti yang disampaikan di latsar kita bahwa salah satu isu kontemporer yang hampir kita temui di media sosial ataupun di media berita saat ini misalnya itu adalah korupsi, yang hampir tiap hari kita mendengar isu penangkapan, isu bahwa ada lagi yang ditangkap terkait kasus korupsi. Ternyata di kampus itu banyak sekali bibit-bibit perilaku koruptif, misalnya tadi itu pemberian hadiah. Nah, ini mungkin apakah ini sudah membudaya atau tidak, ini kurang tahu juga. Tapi ada masa di mana ketika ujian tesis misalnya, ujian skripsi misalnya, ada beberapa mahasiswa yang cenderung ingin memberikan bingkisan atau hadiah sebelum penilaian dilakukan. Padahal menurut Ibu Fitri Indasari itu kan bisa mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh dosen, seperti itu. Nah, dan itu sangat dekat dengan perilaku koruptif yang apalagi gratifikasi ya, yang sudah kita pelajari di latsar. Nah, beliau sharing terkait dengan bagaimana cara mengantisipasi diri khususnya bagi dosen-dosen muda yang belum terbiasa menghadapi itu. Misalnya dia sharing, katanya salah satu yang dia lakukan biasanya dia membuat kontrak dengan mahasiswa, baik itu tertulis maupun lisan. Dia buat kontrak bahwa tidak ada hal lain yang dibicarakan, yang diurus selain dari urusan pembimbingan ataupun pengujian. Jadi itu cara dia untuk membentengi diri katanya. Seperti itu kurang lebih, Bu, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Irlan. Bagaimana Ibu Margareta? Ya. Jadi saya setuju dengan yang dikenal dengan nama gratifikasi. Itu juga merupakan salah satu isu kontemporer yang banyak terjadi di lingkungan kampus ya. Contoh konkretnya itu pemberian hadiah seorang mahasiswa kepada dosen, misalnya dengan tujuan agar bisa lulus dengan nilai baik ya. Jadi hal ini memang sangat tidak dibenarkan untuk terjadi di lingkungan kampus yang notabene-nya seharusnya kampus itu menjadi tempat untuk mencetak lulusan yang berkualitas. Jadi dengan adanya tindakan gratifikasi tersebut dapat menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana menempatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
Jadi hal gratifikasi ini akan dapat menggerus nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Karena gratifikasi yang misalnya terus berlangsung di lingkungan kampus akan bisa membuat perbedaan besar terhadap nilai-nilai yang akan diperoleh mahasiswa. Seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih atas komentarnya Ibu Margareta. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menambahkan? Kalau saya cukup, Ibu Dwi. Ya. Mungkin cukup ya, Bu. Ya. Baiklah teman-teman kelompok Latsar, hari ini alhamdulillah kita sudah bersama-sama membahas isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja kita, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.